Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih wassalatu wassalamu alaihi wa ala alihi wa ikhwanih. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali ke program kita, program Tanya Syekh. Kita akan sama-sama dulu mendengarkan video singkat dari Syekhnya, kemudian nanti kita terjemahkan dan juga kita jelaskan. والحديث مشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أذنب عبد ذنبا فقال اللهم إني أذنبت ذنبا اللهم اغفر لي فقال الله أذنب عبدي ذنبا وعرف أن له ربا يغفر الذنب ويقبل التوب فإني قد غفرت له. قال ثم مكث ما شاء الله له أن يمكث ثم أذنب الثانية فقال اللهم اغفر لي فقال الله أذنب عبدي ذنبا وعرف أن له ربا يغفر الذنب ويقبل التوب فإني قد غفرت له. ثم أذنب الثالثة فقال اللهم اغفر لي فقال الله تبارك وتعالى أذنب عبدي ذنبا وعرف أن له ربا يغفر الذنب ويقبل التوب فإني قد غفرت له. ما دام على ذلك يذنب ويتوب، يذنب ويتوب، هذا حالنا كلنا، نذنب ونتوب ونستغفر الله تبارك وتعالى جل وعلا. وفي الحديث المشهور أن الله يأتي بالعبد المؤمن يكلمه ليس بينه وبينه ترجمان فيضع كنفه عليه فيذكر له ذنوبه حتى يظن أنه قد هلك فيقول الله له سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. صلى الله عليه وسلم جميعا. Sahabat keluarga muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tadi menyaksikan ya video singkat tentang Syekhnya. Beliau menjelaskan tentang hadis yang sangat agung ya, hadis yang sangat masyhur yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fima yahki an rabbih tabaraka wa taala. Dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beliau riwayatkan langsung dari Rabbnya. Berarti hadis ini adalah hadis qudsi ya. Qal adznaba 'abdun dhanba. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, adznaba 'abdun dhanba. Seorang hamba melakukan dosa, kata Allah Subhanahu wa taala. Faqala Allahumma ighfir li dhanbi. Faqala Allah tabaraka wa ta'ala. Jadi seorang hamba ini Allah jelaskan, dia melakukan dosa, kemudian dia datang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ighfir li dhanbi, ampunilah dosaku. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, adznaba 'abdi dhanba. Hambaku melakukan dosa. Fa'alima anna lahu rabban yaghfiru dhanba. Dia mengetahui bahwasanya dia memiliki Rabb, dia memiliki Tuhan yang mengampuni dosa. Wa ya'khudhu bidzanbi. Dan juga dia mengetahui bahwasanya dia memiliki Rabb, memiliki Tuhan yang menghukum seseorang karena dosanya. Sebagaimana kita ketahui ya, kita manusia, anak keturunan Adam ini banyak melakukan dosa, melakukan maksiat, karena memang khuliqna, kita diciptakan memang seperti ini. Sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu bani Adam khata'. Setiap anak keturunan Adam itu melakukan kesalahan. Maksudnya khata' di sini banyak melakukan kesalahan. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang melakukan dosa adalah orang-orang yang mau bertaubat, mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita bacakan hadisnya ya, dan hadis ini seolah-olah terulang ya. Kemudian faqal, jadi seorang hamba tadi melakukan dosa, thumma ada fa'adnab. Setelah dia melakukan dosa tersebut,
dia kembali dan melakukan dosa. Faqala ay rabbighfirli dhanbi. Kemudian dia bertaubat kembali dan dia mengatakan, ay rabbi, wahai Rabbku, ampunilah dosaku. Faqala tabaraka wa ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala kembali mengatakan, adznaba 'abdi dhanba. Hambaku melakukan dosa. Fa'alima anna lahu rabban yaghfiru dhanba. Maka dia mengetahui ada Rabb, ya, Tuhannya Allah Subhanahu wa ta'ala, mengampuni, maha mengampuni dosa. Wa ya'khudhu bidzanbi, dan juga Allah Subhanahu wa ta'ala menghukum seseorang atau menyiksa seseorang karena dosa itu. Thumma 'ada fa'adhnab. Kemudian dia kembali melakukan dosa tersebut dan berbuat maksiat. Faqala ay rabbi ighfir li dhanbi. Ketika dia melakukan maksiat tersebut, dia kembali kepada Allah dan mengatakan, wahai Rabbku, ampunilah dosaku. Faqala tabaraka wa ta'ala adznaba 'abdi dhanba. Ya. Ini terulang, ya, sampai 3 kali. Allah mengatakan, hambaku melakukan dosa. Fa'alima anna lahu rabban yaghfiru dhanba. Dan dia mengetahui bahwasanya Rabbnya pengampun, ya, maha pengampun atas dosa-dosa hambanya. Wa ya'khudhu bidzanbi, dan Allah Subhanahu wa ta'ala menghukum atau mengiqab seseorang itu juga karena dosa. Qad ghafartu li 'abdi falyaf'al ma syaa. Jadi saya telah ampuni dosa-dosa hambaku, maka hendaklah dia melakukan apa saja yang dia inginkan. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hadis yang sangat agung ini, ya, banyak orang salah paham atau tidak memaknainya dengan makna yang benar. Jadi mereka menjadikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, hadis qudsi ini, sebagai dalil bahwasanya kita dibolehkan dengan sengaja melakukan dosa seperti itu. Maknanya bukan seperti itu. Maknanya adalah seseorang atau manusia mukmin, ya, ada masanya imannya tinggi, ya, ada masanya imannya lemah, dan ini adalah definisi keimanan dan juga definisi amal ibadah keimanan yang didefinisikan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi al-iman itu memiliki 3 rukun, ya, diucapkan dengan lisan, diyakini dengan hati kita, dan dilakukan dengan anggota tubuh. Yazidu bit ta'ah, dan keimanan itu bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Jadi ketika seseorang imannya itu tinggi, maka kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala semakin dekat. Namun ketika imannya melemah, ya, maka bisa saja dia melakukan maksiat, melakukan dosa, kemudian dia teringat bahwasanya dia memiliki Rabb, memiliki Tuhan Allah Subhanahu wa ta'ala, maha pengampun atas dosanya, dan dia juga ketika melakukan maksiat itu ingat bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala menghukum dan juga menyiksa orang-orang yang melakukan maksiat, dan siksaan Allah Subhanahu wa ta'ala siksaan yang sangat pedih. Jadi intinya ketika kita beribadah ini, beriman ini, bainal khauf war raja, ya, antara takut dan juga mengharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita melakukan dosa, kita berharap kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah akan ampuni dosa-dosa kita, ya. Dan juga khauf, kita takut dengan melakukan dosa ini, melakukan maksiat ini, kita akan diiqab, akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di nerakanya. Jadi kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi dalam beribadah ini, sebagaimana kita katakan, kita harus memiliki rasa, ya, rasa ketakutan atas siksaan Allah, dan juga kita harus memiliki raja, pengharapan atas diampuni dosa-dosa kita. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Qul li'ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah." Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, katakanlah kepada hambaku yang mereka itu asrafu ala anfusihim,
mereka itu yang melakukan dosa, yang melakukan maksiat. La taqnatu min rahmatillah. Janganlah kalian berputus asa dari ampunan dan juga rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan rahmat Allah Subhanahu wa taala sangatlah luas. Jadi ketika kita melakukan dosa, melakukan maksiat, kita yakin dan paham itu adalah suatu keburukan yang tidak boleh kita lakukan, kita kembali langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta ampunan atas dosa-dosa kita sehingga kita tidak diazab oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam nerakanya. Kemudian berbicara tentang luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena hadis yang kita bacakan tadi adalah hadis yang biasa dibawakan oleh para ulama tentang luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, tentang menjelaskan seorang hamba melakukan dosa, dan itu diulang-ulang, ya. Karena memang kita semua sering mengulangi dosa, ya, mengulangi dosa. Jadi kita pun harus sering datang kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bertaubat. Dan dalam hadis lain disebutkan, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi law lam tudhnibu ladhahaba Allahu bikum wa jaa'a biqaumin yudhnibun fayastaghfiruna Allah ta'ala fayaghfir lahum." Dan hadis ini dari sahabat yang mulia juga, Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Walladzi nafsi biyadihi." Demi Allah yang jiwaku ini berada di dalam genggamannya, di dalam tangan Allah Subhanahu wa taala. "Lau lam tudhnibu la dhahaba Allahu bikum." Kalau seandainya kalian umat-umat yang tidak melakukan dosa, ya, Rasulullah mengatakan, kalau seandainya kalian ini adalah orang-orang yang tidak melakukan dosa, maknanya apa? Selalu melakukan kebaikan, ketaatan, tidak melakukan dosa, la dhahaba Allahu bikum. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mewafatkan kalian, mematikan kalian, ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa jaa'a biqaumin yudhnibun. Dan Allah membuat manusia dan juga, ya, manusia lain, ya, manusia yang lain, Allah buat generasi yang lain yang mana mereka melakukan dosa, ya, melakukan dosa, fa yastaghfiruna Allah taala. Kemudian mereka minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa mereka, fayaghfirullah lahum, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa mereka. Jadi melakukan dosa, melakukan maksiat itu adalah bukan salah satu sebab, ya, kita mencela atau menghina seseorang. Bisa saja dia melakukan maksiat, melakukan dosa itu bukan karena keinginannya, bisa saja dia karena lalai, karena lupa dan sebagainya. Jadi fungsi kita adalah untuk mengingatkan saudara kita yang melakukan dosa. Kita ingatkan mereka agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah mengatakan, "Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Dan berilah peringatan, karena peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang mukmin. Jadi kita manusia ini semua mayoritasnya bukan orang-orang yang maksum, yang terjaga dari dosa. Jadi ketika seseorang itu bermaksiat, melakukan dosa, dia harus datang kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bertaubat. Naam. Sahabat keluarga muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali ke segmen kedua, ya. Kita akan mendengarkan dulu video singkat dari syekhnya, kemudian nanti kita jelaskan. Nah. المرتدون كما ذكر أهل العلم يعني يمكن تقسيمهم إلى أقسام. أولا أسد وغطفان. أسد وغطفان قبيلتان عربيتان، كان عليهم طليحة الأسدي. طليحة الأسدي، وهذا ادعى النبوة. طليحة الأسدي ادعى النبوة، ولكنه بعد أن خرج إليه خالد بن الوليد ذكروا أنه تاب، وفعلا بعد ذلك رجع وقاتل مع المسلمين. وكان أبو بكر يقول هو طليحة، يقول: ما أريت أبا بكر وجهي حياء، استحييت من أبي بكر
ما جت المدينة حتى مات أبو بكر رضي الله عنه حياء منه، لأنه ارتد وادعى النبوة طليحة الأسدي. في زمن عمر طليحة الأسدي خرج للقتال مع المسلمين، يعني تاب ورجع الإسلام، وكان شجاعا قويا يعني يستفاد منه في القتال. فقال عمر لخالد بن الوليد: استعن به ولا تؤمره. وهذه حكمة من عمر رضي الله عنه، يقول استعن به لأنه شجاع وقائد ومقاتل، طيب، ولكن لا تؤمره لأنه عنده سقطة، عنده سابقة، وهي ادعاء النبوة. فهذا طليحة الأسدي. الثاني الأشعث بن قيس على كندة، ارتدت كندة وعليهم الأشعث بن قيس، وكذلك ذكروا أنه تاب ورجع إلى الله تبارك وتعالى. كذلك ممن ارتد أهل البحرين اللي قلنا الإحساء، وعليهم المنذر بن النعمان ما عدا جواثة، هذا ارتدوا ما عدا جواثة، وعليهم المنذر بن النعمان، وخرج إليهم العلاء بن الحضرمي، وأيضا ذكروا أنه تاب ورجع المنذر بن النعمان. مذحج في اليمن، وكان عليهم الأسود العنسي، وأيضا ادعى النبوة، وخرج إليه سويد بن مقرن، وقتل الأسود العنسي على الردة. ومن طرائف ما ذكروا في قتله أنه كانت زوجته امرأة صالحة، ولكنها ما كانت تملك من أمرها شيئا، فلما حاصروه في اليمن فتحت لهم الباب، فدخلوا عليه في غرفته فقتلوه، فصاح، فأراد الحرس أن يدخلوا عليه في حجرته مع زوجته، فقالوا: ما الذي وقع؟ قالت: إنه يوحى إليه، يعني صراخه هذا وحي يوحى إليه. ثم بعد ذلك ألقوا رأسه على قومه فانهزموا، وكان النصر للمسلمين على مذحج. هذا الأسود العنسي، وكانت قد ارتدت مذحج اتباعا له. بنو حنيفة وعليهم مسيلمة الكذاب، وأيضا قتل في معركة اليمامة، وكان قائد هذه المعركة خالد بن الوليد رضي الله عنه، وقتله وحشي بن حرب الذي قتل حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم. فكان يرى، يعني وحشيا كان يرى أن هذه يعني بدل قتل حمزة، يعني قتل حمزة يوم كان كافرا، وقتل مسيلم الكذاب يوم أسلم وتاب إلى الله تبارك وتعالى. وارتد السليم، وعليهم الفجاء السلمي، عليهم الفجاء السلمي، وأيضا ادعى النبوة الفجاء السلمي، وأرسل إليه أبو بكر طرف ابن الحاجب، وقتل الفجاء. والمشهور أنه لما جاء خبر قتل الفجاء أن أبو بكر سجد لله شكرا رضي الله عنه لما قتل هذا الرجل. وارتد التميم، جزء منها ارتد، وعليهم سجاح التغلبية، وقيل التميمية. سجاح لما ادعت النبوة تبعها عدد كبير جدا من بني تميم، وخرج إليهم خالد بن الوليد، وقيل إنها تابت وأسلمت، وأمرها إلى الله تبارك وتعالى. Sahabat keluarga muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita telah mendengarkan tadi sama-sama ya, dan juga menyaksikan video singkat dari syekhnya. Beliau menjelaskan ya kisah ya, Khulafa ar-Rasyidin, dan video singkat ini diambil dari ringkasan ceramah beliau ketika menjelaskan perjalanan hidup khalifah pertama, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka di kepemimpinan beliau, maksudnya di kepemimpinan Abu Bakar radhiyallahu anhu itu banyak orang-orang yang murtad ya, keluar dari agama Islam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat ya, kita ketahui yang menggantikan beliau adalah Abu Bakar. Dan pada saat itu para sahabat tentunya merasa kebingungan ya. Maka disebutkan keadaan mereka itu bagaikan kambing-kambing yang dikenai hujan. Ya. Kita lihat jika ada kambing hujan turun, tentunya kambing-kambing itu akan lari seperti itu. Seolah-olah mereka tidak memiliki
pemimpin atau tidak memiliki induk seperti itu. Maka itulah keadaan para sahabat ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Belum lagi mereka banyak diuji dengan ujian-ujian dan juga cobaan-cobaan yang besar. Salah satunya adalah banyaknya orang-orang yang keluar dari agama Islam atau istilah lain disebut dengan murtad. Dan juga ada orang-orang yang tidak mau membayar zakat, enggan dia membayar zakat seperti itu. Maka keadaan seperti ini, kondisi seperti ini, pemimpin kaum muslimin Abu Bakar memiliki strategi khusus ya, strategi yang kuat untuk membangkitkan kembali kejayaan Islam. Dan qadarullah, alhamdulillah, memang itu betul-betul Abu Bakar bisa mengembalikan kejayaan Islam. Maka disebutkan dalam sirah beliau banyak kaum-kaum ataupun daerah-daerah yang murtad. Sebagaimana kita dengarkan tadi video sahihnya, yang pertama beliau sebutkan adalah kaum Asad dan juga Ghatafan. Kaum Asad dan juga Ghatafan ini adalah suku ya, suku dan juga daerah di Jazirah Arab. Dan dalam suku mereka ini dan dalam negeri mereka ini ada seorang bernama Tulaiha bin Khuwailid al-Asadi. Dia mengaku bahwasanya dia adalah seorang nabi. Maka kaumnya pun mengikuti dia. Maka nanti ya Abu Bakar radhiyallahu anhu mengutus Khalid bin Walid untuk mengajak mereka untuk kembali kepada Islam ya. Dan terjadilah ya peperangan sengit ya, peperangan dan sebagainya. Khalid bin Walid memerintahkan mereka untuk kembali kepada Islam, dan intinya terjadi diskusi dan sebagainya. Maka Tulaiha ini disebutkan beliau kembali kepada Islam. Kembali kepada Islam. Sehingga dia menyebutkan suatu ucapan ya. Ma araitu wajhi li Abi Bakar istihyaan. Dia mengatakan, saya tidak pernah menampakkan wajah saya kepada Abu Bakar As-Siddiq ya. Istihyaan, karena saya malu ya. Karena saya malu, karena saya pernah mengaku menjadi seorang nabi. Dia katakan ucapan ini. Maka dia tidak pernah datang ke Madinah semasa Abu Bakar memimpin karena dia merasa malu seperti itu. Kemudian di zaman Umar bin Khattab, kita ketahui setelah Abu Bakar meninggal dunia, maka digantikanlah khalifah dan disebut Amirul Mukminin saat itu, digantikan oleh Umar bin Khattab. Dan di zaman Umar bin Khattab di medan peperangan, Tulaihah ini ya, Tulaihah juga mengikuti peperangan. Dan kita ketahui Tulaihah ini adalah orang yang kuat ya, gesit dan jago dalam peperangan. Dan Umar bin Khattab mengatakan kepada pemimpin saat itu adalah Khalid bin Walid, beliau mengatakan, ista'in bihi, minta bantuan kepada Tulaihah, wala tu'ammirhu, namun jangan engkau jadikan dia sebagai pemimpin ya. Maksudnya Umar bin Khattab memberikan perintah kepada Khalid bin Walid, ista'in bihi, minta bantuan kepada dia. Umpamanya untuk meminta pendapat boleh ya. Karena memang dia laki-laki yang gesit dan kuat dan juga pintar seperti itu. Namun jangan jadikan dia sebagai pemimpin. Kenapa? Karena sebelumnya dia pernah mengaku menjadi seorang nabi seperti itu. Ini yang pertama ya, yang murtad. Kemudian yang kedua, Al-Ash'as bin Qais ya, dan namanya adalah Kindah. Dia juga mengajak kaumnya untuk murtad seperti itu. Namun di akhir hayatnya ya, dia bertaubat juga dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, Ahlul Bahrain ya. Penduduk-penduduk Bahrain juga murtad. Dan mereka memiliki
seorang yang mereka akui ya, dan dia juga murtad. Beliau tadi mengatakan Al-Mundhir bin Nu'man, namun dalam riwayat kita temukan An-Nu'man bin Al-Mundhir, dan diutus kepada mereka itu seorang sahabat Al-Ala bin Al-Hadrami ya. Al-Ala bin Al-Hadrami diutus kepada mereka untuk meminta mereka untuk kembali kepada Islam, bertaubat. Dan disebutkan juga di akhir hayatnya, setelah diutus kepada mereka Al-Ala bin Al-Hadrami, dia bertaubat dan juga kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya adalah di Yaman ya, Al-Aswad bin Ka'ab Al-Anasi ya. Di Yaman juga terjadi pemurtatan seperti itu. Maka diutuslah kepada mereka Suwaid bin Muqrin, dan terjadi peperangan dan terbunuhlah Al-Aswad ini, wa qutila ala riddah, dan dia terbunuh dalam keadaan kafir, beda dengan sebelum-sebelumnya. Mereka masih hidup dan kembali ke ajaran Islam yang benar. Dan kisahnya ini unik ya. Al-Aswad bin Ka'ab Al-Anasi ini kisahnya unik. Dia mengaku sebagai nabi, namun dia memiliki seorang istri yang soleha. Istri yang soleha. Ketika utusan Rasulullah sallallahu, maksudnya utusan Abu Bakar ini, ketika utusan Abu Bakar ini datang kepada mereka ya, maka istrinya membukakan pintu seperti itu. Istrinya membukakan pintu untuk membunuh dia seperti itu. Kemudian yang kelima adalah Banu Hanifah ya. Banu Hanifah sebagaimana kita ketahui, Musailamah Al-Kadzdzab ya. Musailamah Al-Kadzdzab beliau juga mengakui nabi, dan terjadilah peperangan di Yamamah, dan saat itu dipimpin oleh Khalid bin Al-Walid, dan Musailamah Al-Kadzdzab juga terbunuh, dan beliau dibunuh oleh Wahsy ya. Wahsy sebagaimana kita ketahui semua bahwasanya Wahsy ini adalah seorang budak ya, yang juga membunuh paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Hamzah bin Abdul Muttalib, dan itu dia bunuh sebelum dia masuk Islam, dan setelah dia masuk Islam dia membunuh orang-orang yang paling kafir seperti Musailamah Al-Kadzdzab yang mengakui dirinya sebagai nabi. Kemudian juga yang keenam Sulaim ya. Dan mereka memiliki panutan yaitu Fuja'ah As-Sulami, dan dia juga mengakui dirinya sebagai nabi, dan diutus kepada mereka adalah Turfah bin Al-Hajib, dan Turfah Al-Hajib melakukan negosiasi dan mereka tidak mau, dan terjadi peperangan sehingga Fuja'ah pun meninggal dalam keadaan kekafiran. Kemudian yang ketujuh yang beliau sebutkan yang terakhir adalah Bani Tamim ya. Dari Bani Tamim juga mereka murtad, keluar dari agama Islam. Kemudian mereka memiliki pemimpin seorang perempuan yaitu Suzah At-Tamimiyah disebut ya. Wa kharaja ilaihim Khalid bin Al-Walid, dan Khalid Al-Walid keluar kepada mereka dan mendakwahi mereka, dan mungkin terjadi peperangan ya, peperangan yang tidak besar ya. Dan disebutkan bahwasanya wanita ini juga kembali dan juga beriman dan masuk Islam. Nah. Sahabat keluarga muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali ke segmen ketiga ya. Kita simak dulu sama-sama penjelasan dari syekhnya, kemudian nanti kita jelaskan. Nah. أول من وضع التقويم الإسلامي عمر، أول من وضع التقويم الهجري، وجمع الصحابة فقال متى يعني تبدأ هذه السنة. طبعا ليس هو وضع الأشهر الهجرية، الأشهر الهجرية قديمة، يوم خلق الله السماوات والأرض إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا يوم خلق السماوات والأرض، يعني قديمة، لكن القصد أنه التأريخ بها. فعمر قال ما تقولون؟ فبعضهم قال منذ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم قال منذ هجرة النبي، وهذا هو الذي أشار به علي رضي الله عنه، قال منذ هاجر النبي ترك بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، فاختاره عمر، وفعلا صار التوقيت الهجري أو التقويم الهجري منذ مهاجر النبي
صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وبعضهم يقول النبي هاجر في ربيع أول، فكيف يعني صار محرم هو شهر واحد؟ لا، محرم شهر واحد من زمان، قبل ولادة النبي صلى الله عليه وسلم، منذ خلق الله السماوات والأرض. محرم وصفر وربيع أول وربيع ثاني، جمادى الأولى وجمادى الآخرة ورجب وشعبان ورمضان، قديمة هذه الأشهر ليست جديدة. وكانت العرب تتلاعب، إنما النسي زيادة في الكفر، كانوا يتلاعبون بالأشهر، يؤخرون هذا ويقدمون هذا. فالأشهر ليست حديثة، أشهر قديمة جدا، وسمتها العرب من قديم وغير العرب. فالقصد إذن أنه لم تؤسس هذه الأشهر، وإنما صار التقويم بها باعتماد محرم شوال، إنها السنة واحد، السنة أولى، بس السنة الأولى بدأ العد من محرم. فليس المقصود أنه الأشهر استحدثت، وإنما بدأ الحساب يوم هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. Sahabat keluarga muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita telah mendengarkan tadi ya, beliau menjawab pertanyaannya tentang siapa yang pertama kali membuat penanggalan Hijriyah. Perlu kita ketahui yang dimaksud dengan penanggalan Hijriyah ya, yaitu memulai tahunnya ya, memulai tahunnya kapan. Karena memang penanggalan bulan Hijriyah ini sudah diketahui dari zaman dulu, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna iddatas syuhur 'indallahi 12 syahran. Sungguhnya penetapan ya bulan-bulan itu di sisi Allah Subhanahu wa taala, Allah sudah tetapkan dalam setahun itu ada 12 bulan. Fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard. Jadi ketika Allah menciptakan langit dan juga menciptakan bumi ini, Allah sudah menetapkan jumlah bulan dalam setahun. Minha arba'atun hurum, dari 12 itu ada 4 ya bulan haram. Dzalika ad-dinul qayyim, itulah agama yang lurus. Fala tadhlimu fihinna anfusakum, dan janganlah kalian menzalimi diri kalian di bulan-bulan haram itu. Ya. Maknanya bukan berarti di bulan selain bulan haram kita dibolehkan menzalimi diri kita. Tidak seperti itu. Namun di bulan ini lebih ditekankan kita untuk tidak berbuat kezaliman. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan kepada kita apa saja bulan haram itu, maka disebutkan 3 ya berturut-turut ya, seperti Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, itu berturut-turut 3. Kemudian baina Jumada wa Sya'ban, yaitu bulan Rajab. Jadi 4 bulan ini adalah 4 bulan haram. Jadi penamaan bulan yang 12 itu sudah Allah ajarkan kepada manusia ketika dan sudah Allah tetapkan juga, dan juga Allah ajarkan kepada manusia, dan penetapan itu ketika Allah menciptakan langit dan juga menciptakan bumi. Jadi penanggalan Hijriyah ini yang dimaksud di sini adalah penetapan tahun pertamanya kapan. Adapun nama bulannya itu sudah Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada kita semua. Dan berbicara tentang ini, banyak ya orang-orang kafir Quraisy sebelum ataupun setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus, mereka masih banyak ya membolak-balikkan bulan atau mengakhirkan bulan atau memajukan bulan. Seperti bulan Muharram umpamanya, mereka jadikan menjadi bulan Safar, atau bulan Safar mereka jadikan bulan Muharram, atau Rabiul Tsani mereka jadikan bulan Rabiul Awal, seperti itu. Untuk menghindari bulan-bulan haram tadi, agar bulan haram itu terhindar dari mereka, seperti itu. Maka penanggalan Hijriyah ini muncul pemikirannya dari Khalifah atau Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau mengumpulkan para sahabat ya, mengumpulkan para sahabat untuk membuat penanggalan Hijriyah. Karena setiap kaum ya atau negara-negara adidaya saat itu, negara-negara besar saat itu memiliki penanggalan khusus. Seperti Romawi mereka memiliki penanggalan khusus ya, dan juga kaum Persia memiliki penanggalan khusus. Maka Umar bin Khattab melihat ini ya,
karena agama Islam dan juga negara Islam, negara yang besar, negara yang memiliki kekuatan juga seharusnya memiliki penanggalan khusus. Maka dia kumpulkanlah para sahabat untuk meminta pendapat mereka ya. Ada yang mengatakan dimulai dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus menjadi rasul. Ada yang mengatakan ini dan itu, ada yang mengatakan begini dan begitu. Ketika saat itu Ali bin Abi Thalib memunculkan pendapatnya dan dia mengatakan sebaiknya dimulai dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah. Hijrah ke Madinah. Maka pendapat inilah yang diambil oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka penanggalan hijriah itu dimulai ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah. Kemudian mereka juga ada mengatakan dari bulan apa dimulai seperti itu. Apakah dari bulan Rabiul Tsani atau Rabiul Awal ya, dan juga bulan-bulan yang lain. Maka kesepakatannya mereka tetap memulai tahun Hijriyah itu dari bulan Muharram dulu. Karena memang dari dahulu sudah mereka ketahui dari nenek-nenek moyang mereka bahwasanya awal tahun itu dimulai dari bulan Muharram. Maka mereka tetapkanlah satu Hijriyah itu di tahun mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah. Dan sampai sekarang kita ketahui itu. Dan saat ini kita telah berada pada tahun 1443 Hijriah. Dan ketika Umar bin Khattab menetapkan penanggalan pertama Hijriah itu, dan pada saat itu sudah masuk tahun ke-10 atau masuk ke-11 Hijriah ya. Jadi di saat itulah diawali penanggalan Hijriah. Nah, sahabat keluarga muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ya telah menyaksikan tadi 3 segmen. Mudah-mudahan yang kita sampaikan ini bermanfaat untuk kita di dunia dan juga di akhirat. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini juga menjadi amal jariyah buat kita semua. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.